selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 9 Manajemen Investasi akan mempresentasikan materi kami yang mengenai analisis fundamental saham dalam berbentuk video presentasi. Video ini kami susun sebagai bentuk pemahaman dan hasil kerjasama tim kami. Sebelum kalian menonton video ini, saya punya pantun. Pagi cerah mentari bersinar, angin sejuk menyejukkan hati. Yuk kita simak video dengan benar. Presentasi ini penuh arti. Langsung ke videonya. Di slide pertama, deskripsikan ruang lingkup analisis fundamental saham. Analisis fundamental atau fundamental analisis adalah teknik analisa yang memperhitungkan berbagai faktor seperti kinerja perusahaan, analisis persaingan usaha, analisis industri, analisis ekonomi, dan pasar makro-mikro. Dari sini dapat diketahui apakah perusahaan tersebut masih sehat atau tidak. Dari pengecekan tersebut, investor dapat mengetahui mana perusahaan yang dalam kondisi baik dan bisa dipilih untuk investasi. Selanjutnya di slide kedua, analisa fundamental memiliki jangka waktu yang panjang. Analisis ini menggunakan data histori, tapi seringkali masalah yang dihadapi oleh para investor adalah masalah timing dan juga informasi. Analisa fundamental dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 kategori, yaitu yang pertama, faktor ekonomi, faktor keuangan dan moneter, faktor politik, dan yang keempat, faktor eksternal. Selanjutnya, di slide ketiga, dalam analisis fundamental, hal penting yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, analisis ekonomi makro, yaitu memeriksa kondisi ekonomi umum seperti tingkat suku bunga, tingkat inflasi, dan pertumbuhan PDB. Selanjutnya ada analisis industri, yaitu melihat sektor khusus termasuk siklus industri, kondisi persaingan, dan peraturan pemerintah. Yang ketiga, analisis perusahaan, yaitu mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan, kualitas manajemen, posisi kompetitif, dan prospek pertumbuhan. Selanjutnya di slide keempat, kegunaan analisis fundamental. Yang pertama, mendeteksi saat yang tepat untuk masuk keluar dari pasar saham. Dengan mengetahui bagaimana kondisi ekonomi negara, kita dapat mengetahui kapan kita harus berinvestasi. Selanjutnya, membantu memilih saham yang baik untuk investasi. Dengan analisis industri dan keuangan perusahaan, kita dapat terhindar dari memiliki perusahaan yang fundamentalnya kurang jelas. Cara melakukan analisis fundamental, yaitu rasio keuangan atau return on equity, yang disingkat ROI, merupakan rasio keuangan yang membandingkan antara laba bersih dengan total modal yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi nilai rasio ROI perusahaan, maka semakin baik kinerja perusahaan dalam memanfaatkan modal yang dimiliki untuk memperoleh laba atau profit. ROI sama dengan net income atau total modal dikali 100%. Begitupun sebaliknya. Jika nilai ROI perusahaan kecil, itu menandakan bahwa perusahaan tidak mampu memanfaatkan modalnya untuk menciptakan keuntungan atau profit. Cara melakukan analisis fundamental yang kedua yaitu dengan cara earnings per share atau disingkat EPS. Rasio EPS memberikan informasi kepada investor mengenai laba bersih per lembar saham perusahaan. Untuk mencari nilai EPS, Anda bisa menggunakan rumus EPS sama dengan laba bersih dikurang pajak dikurang dividen atau jumlah saham beredar. Nilai EPS yang tinggi bisa mengindikasikan perusahaan memiliki laba yang besar. Meskipun begitu, EPS yang tinggi juga disebabkan karena jumlah saham beredar yang relatif sedikit. Namun tetaplah mencari perusahaan dengan nilai EPS yang tinggi. Selanjutnya, bagaimana menganalisis perubahan di pasar modal dalam analisis fundamental. Perubahan variabel ekonomi makro, pengamatan terhadap
perubahan beberapa variabel atau indikator ekonomi makro seperti PDB, inflasi, tingkat biaya maupun nilai tukar mata uang. Misalnya, variabel tingkat biaya bisa dipakai dalam meramalkan harga saham atau obligasi yang akan terjadi. Jika investor meramalkan tingkat suhu bunga akan meningkat, maka tentunya investor akan memperkirakan bahwa harga obligasi maupun harga saham akan cenderung menurun. Kemampuan untuk meramalkan perubahan variabel ekonomi makro tentunya akan sangat membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang tepat dan menguntungkan. Selanjutnya, ruang lingkup analisis teknikal saham. Analisis teknikal adalah analisis perdagangan yang digunakan untuk mengevaluasi investasi dan mengidentifikasi peluang perdagangan dengan menganalisis tren statistik yang dikumpulkan dari aktivitas perdagangan, seperti pergerakan harga dan volume. Tidak seperti analisis fundamental, yang mencoba untuk mengevaluasi nilai intrinsik suatu efek. Analisis teknikal fokus pada pola pergerakan harga, sinyal perdagangan, dan berbagai alat charting analitis lainnya untuk mengevaluasi kekuatan atau kelemahan efek. Tujuan adanya analisis teknikal saham. Apa tujuan adanya analisis teknikal saham? Adanya analisis teknikal bertujuan untuk mendeteksi naik turunnya harga saham yang bisa dideteksi melalui garis tren, pergerakan harga historis, dan melalui pola-pola yang terjadi. Sehingga ketika analisis teknikal menyatakan bahwa harga cenderung naik, trader bisa mengambil posisi beli. Asumsi dasar analisis saham. Yang pertama, pergerakan harga diperkirakan terus berlanjut hingga ada bukti yang berlawanan. Yang kedua, untuk setiap indikasi penguat, ada penafsiran yang sama atau saling berlawanan pada pergerakan harga yang sama. Yang ketiga, penguatan ekstrim berpotensi lemah dan pelemahan ekstrim berpotensi menguat. Dan yang keempat, sebuah alat teknikal atau indikator tidak mempunyai kepentingan yang nyata, kecuali yang dihubungkan kepada pelaku pasar. Teknik-teknik analisis teknikal. Para analis teknikal juga disebut sebagai chartist, karena dalam aktivitasnya mereka merekam data atau membuat grafik pergerakan saham dan volume perdagangan. Beberapa teknik penggunaan grafik atau charting dalam analisis teknikal yaitu ada 4. Yang pertama, the Dow Theory. Yang kedua, chart pola harga saham. Yang ketiga, analisis rata-rata bergerak. Dan yang terakhir, yang keempat, analisis relative strength. Kesimpulannya, sebaiknya investor melakukan analisis fundamental atau analisis teknikal ya dalam mengambil keputusan investasinya. Sebenarnya tergantung tujuan dan investasi dari calon investor. Jika memilih investor jangka panjang, sebaiknya memilih analisis fundamental. Namun, jika memilih jangka pendek, sebaiknya memakai chart atau analisis teknikal. Jadi, menurut saya lebih baik mengkombinasikan antara analisis fundamental dan analisis teknik agar mendapatkan pemahaman yang lebih baik pada prospek investasi suatu perusahaan. Oke guys, jadi segitu aja video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya dimaafin aja, namanya juga masih pemula. Ayo ting-ting makan kepiting. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 지가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발